Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Mijil Hayun dari kelas 11F10. Di sini saya akan melakukan tutur sejarah mengenai Muhammad Hatta. Selamat menyaksikan. Dalam catatan resmi negara Indonesia, terdapat seorang patriot bangsa bernama Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi dengan nama asli Muhammad Attar, Bung Hatta rela memberikan segalanya demi bangsa Indonesia. Bung Hatta yang memiliki gelar sang proklamator bersama dengan Bung Karno tentunya sudah tidak asing di telinga kita semua. Jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Lahir dalam keluarga yang religius dan cukup terpandang, Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902. Latar belakang keluarganya membuat dirinya bisa mengenyam pendidikan yang cukup tinggi, dan juga karena kemampuan dan minat belajarnya yang tinggi, akhirnya Bung Hatta bisa mendapat beasiswa untuk belajar di Belanda, menekuni ilmu bisnis. Bakat intelijensia Bung Hatta memang sudah terlihat sejak muda. Salah satu hobi beliau adalah membaca buku. Karena menurutnya, dengan membaca bukulah kita bisa berinteraksi dengan dunia di luar sana. Kita bisa mengenali dunia di luar sana yang tidak berada di dalam jangkauan kita. Selain itu, pada umurnya yang masih muda, yaitu pada umur 16 tahun, Bung Hatta sudah berhasil menjadi bendahara Jong Sumatera Nenbon, salah satu organisasi kepemudaan di daerah Sumatera. Tidak berhenti di situ, saat dia berkuliah di Belanda, Bung Hatta aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia, yaitu organisasi Perkumpulan Mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda. Dan bukan hanya sebagai anggota, dalam periode keduanya saat mengikuti Perhimpunan Indonesia, Bung Hatta berhasil ditunjuk sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia. Tidak berhenti di situ, jejak Bung Hatta setelah menyelesaikan studinya di Belanda dan kembali ke tanah air, Bung Hatta aktif dalam penerbitan artikel pada koran-koran dan jurnal-jurnal yang membahas tentang upaya kemerdekaan negara Indonesia. Kekritisan Bung Hatta sudah menyebar ke seluruh seantero Nusantara dan juga sampai kepada telinga pemerintah Belanda. Tetapi karena pemerintah Belanda tidak suka akan kekritisan Bung Hatta, akhirnya pada tahun 1927 Bung Hatta ditangkap oleh pemerintah Belanda. Tetapi karena dia ditahan, itu tidak berarti menurunkan semangat yang ada di dalam dirinya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Setelah dia dibebaskan, Bung Hatta kembali dengan giatnya meluncurkan artikel-artikel dan juga pidato-pidatonya tentang upaya kemerdekaan negara Indonesia. Tetapi karena menurut pemerintah Belanda kekritisan Bung Hatta ini dinilai cukup berbahaya, lagi-lagi pada tahun 1934, Bung Hatta kembali ditahan bersama beberapa rekan lainnya yang salah satunya adalah Bung Syahrir, dan mereka diasingkan ke Papua selama bertahun-tahun, yaitu tidak singkat, selama 8 tahun. Mereka semua berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Tetapi saat itu bukanlah saat untuk memadamkan api kemerdekaan di dalam diri mereka. Saat-saat itu mereka gunakan untuk membaca buku, untuk memperdalam bagaimana cara kita bisa memerdekakan negara Indonesia. Terbukti setelah Belanda menyerah kepada Jepang dan Bung Hatta bersama rekan-rekan lainnya dibawa kembali ke Jakarta,
Bung Hatta mengganti strateginya. Bung Hatta berpura-pura kooperatif dengan negara Jepang dan juga dia memanfaatkan posisinya agar bisa menyiapkan kemerdekaan negara Indonesia. Terbukti, Bung Hatta berhasil menjadi wakil ketua PPKI dan menjadi salah satu perumus proklamasi Indonesia. Dan karena perannya yang cukup besar, akhirnya Bung Hatta bersama Bung Karno menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan karena itulah, Bung Hatta diangkat menjadi wakil presiden pertama negara Republik Indonesia bersama dengan Bung Karno sebagai presidennya. Dalam masa kepemimpinan Bung Hatta, Bung Karno dan beliau seringkali mendapat perbedaan pendapat. Tetapi mereka selalu bisa mengambil jalan tengah di antara kedua perbedaan pendapat itu. Tetapi sayangnya tidak begitu pada tahun 1956. Bung Hatta memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden negara Republik Indonesia. Alasannya karena perbedaan pendapat yang sering terjadi antara dirinya dan juga Bung Karno. Setelah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden negara Republik Indonesia, Bung Hatta pelan-pelan menghilang dari masyarakat Indonesia. Tetapi tidak berhenti pada perjuangan nasionalisme saja. Bung Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena kiprahnya yang aktif dalam bidang ekonomi, khususnya pada bidang koperasi. Dan pada tahun 1980, akhirnya Bung Hatta meninggal dunia. Tetapi walaupun beliau sudah tidak ada di dekat kita semua, warisan-warisan perjuangan yang beliau hasilkan akan selalu hidup dalam negara Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.